Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, masih di materi mengenai hukum Maxwell untuk medium bukan udara. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana pengaruh rapat muatan dan rapat arus induksi yang mengubah hukum Gauss untuk medan listrik dan juga hukum Ampere. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh rapat muatan polarisasi mengubah hukum Gauss untuk medan listrik pada hukum Maxwell. Del dot epsilon 0 dikalikan E sama dengan rho V merupakan hukum Gauss untuk medan listrik di udara. Untuk kasus bukan di udara, maka kita harus menambahkan sisi rapat muatan polarisasi di sini. Dengan melakukan substitusi di mana rho P sama dengan minus del dot polarisasi, di mana polarisasi itu sendiri sama dengan epsilon 0, dikalikan CE dikalikan E, maka akan kita dapatkan bahwa del dot epsilon 0 dikalikan E sama dengan rho V dikurangi del dot P. Kemudian, dengan melakukan pengelompokan untuk sisi sebelah kiri, di mana sisi sebelah kiri kita satukan menjadi bagian untuk divergensi, maka akan kita dapatkan bahwa del dot epsilon 0 dikalikan E ditambah del dot epsilon 0 dikalikan CE dikalikan E sama dengan rho V. Dengan melakukan pengelompokan, akan kita dapatkan bentuk sebagai berikut seperti yang kita lihat pada slide, di mana harus kita ingat bahwa 1 ditambah CE adalah epsilon R, sehingga kita akan mendapatkan bahwa del dot epsilon 0 dikalikan E dikalikan epsilon R sama dengan rho V, yang artinya del dot epsilon dikalikan E sama dengan rho V, dan ini merupakan hukum Gauss untuk medan listrik pada medium bukan di udara. Sekarang, kita akan melihat bagaimana pengaruh rapat arus induksi pada hukum Ampere. Persamaan yang ada di slide ini merupakan persamaan hukum Ampere di udara, di mana J merupakan rapat arus konvensional dan turunan terhadap waktu dari epsilon 0 dikalikan E merupakan rapat arus pergeseran. Untuk medium bukan udara, maka kita harus menambahkan di sisi rapat arus di sisi sebelah kanan, kita tambahkan dengan rapat arus konduksi, ditambah rapat arus polarisasi, dan juga ditambahkan dengan rapat arus magnetisasi. Kemudian kita melakukan substitusi di mana rapat arus konduksi sama dengan sigma dikalikan dengan E. Rapat arus polarisasi adalah turunan terhadap waktu dari polarisasi, dan rapat arus magnetisasi adalah del cross magnetisasi. Maka akan kita dapatkan hukum Ampere yang baru dengan bentuk del cross B dibagi mu 0 sama dengan rapat arus konvensional ditambah rapat arus pergeseran ditambah rapat arus konduksi, rapat arus polarisasi, dan yang paling akhir adalah rapat arus magnetisasi. Sekarang mari kita lihat persamaan ini. Sekarang mari kita kelompokkan di mana bagian kural kita gabungkan dan bagian turunan terhadap waktu juga kita dekatkan, sehingga akan kita dapatkan persamaan yang seperti kita lihat pada slide, di mana jika saya lakukan pengelompokan, dapat kita tuliskan bahwa del cross B dibagi mu 0 dikurangi Cm dikalikan H sama dengan J ditambah sigma kali E ditambah turunan terhadap waktu dari epsilon 0 dikali E ditambah epsilon 0 dikalikan CE dikalikan dengan E. Sekarang kita akan melakukan penyederhanaan dari persamaan hukum Ampere ini. Perhatikan bagian yang saya beri tanda dengan lingkaran berwarna ungu, di mana bagian ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti yang kita lihat pada slide, di mana persamaan yang berwarna ungu ini adalah epsilon 0 dikalikan dengan E dikalikan dengan epsilon R, dengan kata lain epsilon dikalikan dengan E. Sehingga bagian yang diberi lingkaran berwarna ungu ini dapat kita gantikan dengan epsilon dikalikan dengan intensitas medan listrik. Berikutnya, kita harus memperhatikan bagian yang diberi lingkaran berwarna hijau. Bagian yang diberi lingkaran berwarna hijau ini berhubungan dengan medan magnet. Dan seperti yang kita ketahui,
medan magnet dan medan listrik memiliki sifat yang sama dan seringkali memiliki persamaan yang sama. Mari kita lihat persamaan berikut ini. D sama dengan epsilon dikalikan E, di mana epsilon dapat dinyatakan dengan epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R, sehingga rapat flux listrik dapat dituliskan sama dengan epsilon 0 dikalikan 1 plus CE dikalikan dengan E. Atau kalau saya sebar, akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan seperti ini, maka rapat flux magnet dapat kita tuliskan sebagai mu 0 dikalikan H ditambah mu 0 dikalikan Cm dikalikan H, di mana persamaan ini dapat saya kelompokkan sehingga kita melihat persamaan baru dalam slide, di mana sekarang dapat kita simpulkan bahwa B dibagi mu 0 sama dengan H ditambah Cm kali H, sehingga B dibagi mu 0 dikurangi Cm kali H sama dengan intensitas medan magnet. Dengan kata lain, apa yang dituliskan di dalam lingkaran yang berwarna hijau ini dapat kita gantikan dengan H, sehingga hukum ampere pada medium bukan udara menjadi seperti yang kita lihat dalam slide, yaitu del cross H sama dengan J ditambah sigma kali E ditambah turunan terhadap waktu dari epsilon dikalikan dengan E. Dari video tadi, kita sudah mengetahui bahwa rapat muatan polarisasi akan ditempatkan di hukum Gauss untuk medan listrik, sedangkan rapat arus induksi berupa rapat arus konduksi, polarisasi, dan magnetisasi akan mempengaruhi hukum ampere. Di video berikutnya, kita akan melihat bagaimana pengaruh dari rapat arus dan rapat muatan induksi tersebut pada hukum Maxwell. Semoga kalian penasaran dengan materi selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.